Hai, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Kenapa sih kita setiap hari harus baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, seperti yang dihafalkan oleh adik kita Timothy saat ini. Yuk kita lihat ya. Firmanmu, firmanmu, firmannya mana? Itu pelita, pelita, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Dadah. Lihat sini lah. Dadah. Terima kasih, Dek Timothy. Semangat terus ya menghafalkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau lanjutkan kisah Yusuf 9. Sebelumnya kita kuis dulu ya. Pak Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk kedua kalinya karena bahan makanan di rumah sudah habis. Apakah anak-anaknya bersedia pergi ke Mesir kembali? Betul, mereka tidak mau karena pembesar di Mesir meminta untuk mereka membawa Benyamin, adik bungsu mereka, untuk bertemu dengan pembesar itu. Tapi Pak Yakub kan tidak memperbolehkan Benyamin ikut ke Mesir. 2. Apakah kemudian Pak Yakub memperbolehkan Benyamin pergi untuk bersama mereka ke Mesir membeli bahan makanan untuk yang kedua kalinya? Ya, betul. Akhirnya Pak Yakub memperbolehkan Benyamin pergi. Mengapa akhirnya Pak Yakub memperbolehkan Benyamin pergi bersama mereka? Ya, karena memang persediaan makanan mereka sudah habis. Dan Yehuda menjamin kepada Pak Yakub bahwa Benyamin akan pulang bersama mereka. Apa saja yang dibawakan Pak Yakub untuk pembesar di Mesir itu? Barang-barang persembahan dan uang 2 kali lipat. Apa yang diperbuat Yusuf saat mereka bertemu kembali untuk kedua kalinya? Ya, mengajak mereka makan bersama. Apa yang dilakukan Yusuf saat bertemu Benyamin? Ya, Yusuf memberkati Benyamin. Yuk, sekarang kita dengar kelanjutan kisahnya. Adik-adik kelas besar boleh membuka di Kejadian 44 ayat 1 sampai 34. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Dan saat ini kami mau membaca firman Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah mereka selesai makan bersama, Yusuf memerintahkan kepada kepala rumahnya supaya mengisi karung saudara-saudaranya itu dengan gandum dan juga meletakkan uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan piala Yusuf, piala perak, disuruh ditaruh di dalam karung Benyamin. Ketika esok paginya mereka mau pulang ke Kanaan, saat belum jauh mereka pergi, tiba-tiba mereka dikejar oleh orang-orang suruhan Yusuf. Ketika mereka sampai pada saudara-saudara Yusuf, mereka berkata, "Mengapa engkau membalas yang baik dengan yang jahat? Mengapa engkau membawa piala tuanku Yusuf?"
Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Mengapa tuanku berkata demikian? Kami tidak melakukannya. Kami tidak mengambil piala tuanmu. Biarlah kami dihukum kalau ada kedapatan di antara kami yang mengambil piala tuanmu." Kemudian mereka menurunkan karungnya dan masing-masing membuka karungnya. Lalu adik-adik, didapatilah piala Yusuf di dalam karung Benyamin. Mereka semua sedih adik-adik dan mereka pulang kembali ke tempat kediaman Yusuf. Ketika mereka sampai di kediaman Yusuf, Yusuf masih ada di situ dan mereka semua sujud sampai ke tanah. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Perbuatan apakah yang kalian lakukan ini?" Lalu Yehuda berkata, "Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami katakan. Kami bersalah dan kami semua akan menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata, "Tidak, hanya yang kedapatan karungnya ada piala itulah yang menjadi budakku. Dan yang lain boleh pulang kembali ke rumahnya." Lalu Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Mohon bicara, tuanku." Kemudian Yehuda menceritakan bahwa tadinya Pak Yakub tidak membiarkan Benyamin ikut serta. Tetapi karena Yehuda yang menjamin Benyamin pulang kembali bersama mereka, akhirnya Pak Yakub membolehkan Benyamin pergi. Jadi Yehuda berkata, dia yang akan menggantikan Benyamin untuk menjadi budak. Sementara Benyamin harus kembali bersama dengan saudara-saudara yang lain kepada ayahnya. Karena Yehuda tidak sanggup melihat ayahnya berduka cita karena kehilangan Benyamin. Yehuda berkata demikian, "Oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku." Demikianlah adik-adik, kisah hari ini kita melihat Yehuda menepati janjinya kepada ayahnya bahwa dia yang akan menanggung Benyamin pulang kepada ayahnya. Ya adik-adik, seperti Tuhan yang tak pernah ingkar janji, kita pun juga mau. Seperti Yehuda, kita juga tidak ingkar janji. Kita mau menepati janji-janji kita. Adik-adik punya janji sama Tuhan, sama orang tua, atau sama teman-teman adik-adik? Yuk kita mau belajar menepati janji kita. Nah, kita nantikan kelanjutan kisahnya di Yusuf bagian 10. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.